Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji untuk seluruh hakim. Khusus untuk hakim yang berada di golongan paling junior mendapatkan kenaikan 280%. Prabowo Subianto menjelaskan telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengalokasikan anggaran bagi kenaikan gaji hakim. Presiden juga bilang kalau perlu anggaran TNI dan Polri dikurangi untuk kenaikan gaji hakim. Prabowo mengatakan saat ini negara butuh hakim-hakim yang tidak bisa dibeli dan tidak mudah tergoda akan sogokan. Dan karena itu saya perintahkan menteri-menteri saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Cari uangnya, enaknya jadi presiden tuh tinggal perintah-perintah. Yang pusing menteri-menteri, terutama menteri keuangan. Saya minta dinaikkan, datang ke saya, segini Pak, kurang. Kalau perlu, anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Tahun lalu, Saudara, gaji hakim di Indonesia telah dinaikkan setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024. Berdasarkan peraturan itu, pemerintah gaji hakim paling rendah atau golongan 3 dengan masa kerja 1 tahun berkisar Rp2.784.000 hingga Rp3.154.000. Sementara hakim golongan 3 dengan masa kerja 5 hingga 6 tahun sebesar Rp3.057.000 hingga Rp3.461.000. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji untuk hakim hingga 280%. Sementara di tengah rencana pemerintah menaikkan gaji hakim, kasus korupsi menyeret sejumlah hakim dengan nilai suap yang mencapai miliaran rupiah. Apakah kenaikan gaji ini efektif mencegah praktik korupsi di kalangan hakim? Kita akan bahas bersama politisi Gerindra, sudah ada Bung Hendar Samarantoko, serta peneliti Pukat UGM, sudah ada Mas Zainur Rohman. Selamat petang Mas Zainur, Bung Hendar Sam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Mas Zainur terlebih dahulu. Mas Zainur, ini kenaikannya bisa dikatakan cukup dan sangat fantastis. Untuk golongan terendah 280%. Tapi di sisi lain ada banyak kasus yang menjerat hakim. Tanggapan Anda? Ya, yang pertama kami apresiasi ya itikat baik dari Presiden Prabowo yang memperhatikan kesejahteraan dari hakim di Indonesia. Ini memang satu kebutuhan agar hakim bisa sejahtera.
tadi disampaikan yang 2 juta itu adalah gaji ya, tetapi di luar itu masih ada banyak tunjangan. Kalau di total take home pay per bulan bisa belasan juta untuk hakim dengan posisi terendah. Untuk hakim agung take home pay-nya adalah ratusan juta. Sekali lagi saya apresiasi. Namun demikian ini bukan merupakan obat penawar untuk segala bentuk permasalahan korupsi di Indonesia. Ini tidak akan serta-merta otomatis menghilangkan korupsi. Yang akan direduksi adalah corruption by need, korupsi karena kebutuhan. Misalnya hakim dengan golongan rendah, tetapi kemudian ada kebutuhan tinggi karena sering mutasi, juga berada di daerah 3T sehingga kebutuhan hidupnya juga tinggi. Nah, itu akan menjadi solusi korupsi karena kebutuhan. Tetapi untuk yang corruption by greed tentu masih membutuhkan langkah-langkah lain. Tidak bisa sekadar berhenti pada soal menaikkan gaji. Misalnya hakim agung. Ada hakim agung menjadi tersangka tindak pidana korupsi bahkan sudah diputus bersalah. Itu take home pay-nya ratusan juta. Ada tunjangan jabatan, ada juga tunjangan mengadili perkara. Kalau dijumlah bahkan lebih dari 200 juta per bulan rata-rata. Tetapi toh juga masih melakukan korupsi. Sehingga memang langkah untuk mencegah dan mengurangi korupsi di peradilan itu memang harus komprehensif. Menaikkan gaji hakim di satu sisi itu bagus, tetapi juga masih ada kebutuhan-kebutuhan langkah lain di bidang reformasi di peradilan kita, Mbak Cynthia. Ya, tapi Mas Zainur, artinya ini tidak ada jaminan ketika kenaikan gaji yang cukup signifikan ini bisa menekan atau bahkan menghilangkan korupsi, nepotisme, dan juga sogokan terhadap dunia peradilan Indonesia. Ya, setidak-tidaknya mengurangi adanya tekanan karena adanya kebutuhan dari hakim terhadap kebutuhan hidupnya. Tetapi kalau dikatakan ini akan menghilangkan tentu masih sangat jauh. Ya, sekali lagi contohnya adalah hakim agung take home pay-nya ratusan juta toh juga masih menerima suap. Sekali lagi ini menjawab corruption by need-nya, tetapi by greed-nya karena keserakahan ini masih membutuhkan reformasi peradilan secara keseluruhan. Tetapi saya apresiasi untuk porsi yang harus diambil oleh presiden ini merupakan satu langkah yang tepat. Kenapa? Karena kan eksekutif juga tidak boleh mencampuri urusan yudikatif. Presiden berusaha untuk menaikkan gaji hakim di satu sisi itu sudah betul, tetapi juga perlu misalnya karena ini kan integrated criminal justice system ya, ada kepolisian, ada kejaksaan. Pertanyaannya, apakah institusi penegak hukum ini juga diperbaiki kesejahteraannya? Apakah juga diperbaiki pengawasannya? Apakah diperbaiki tata kelola sumber daya manusianya? Apakah juga diperbaiki bagaimana sistem untuk mencegah mereka main perkara? Juga di kelompok Bang Hendar Sam gitu ya, misalnya advokat gitu ya. Advokat kita juga sampai sekarang dari sisi penegakan kode etik sangat lemah. Ini kan kita multibar, barbar bahkan ada orang mengatakan gitu ya. Ini bagaimana di kelompok advokat yang juga menjadi bagian dari masalah. Itu kan juga perlu perbaikan di kelompok advokat itu. Sehingga memang sekali lagi saya katakan yang ketiga kalinya, ini merupakan langkah tepat tetapi masih butuh langkah-langkah lain untuk memperbaiki dunia peradilan kita. Ini tidak akan kemudian serta-merta menghilangkan korupsi dari dunia peradilan. Ya, Bung Hendar Sam, ini urgensinya sebenarnya seperti apa? Karena kalau kita lihat saat ini seperti yang dikatakan Mas Zainur bahwa banyak juga hakim-hakim yang take home pay-nya sudah cukup banyak tapi juga masih greedy gitu loh. Masih serakah untuk mendapatkan uang dari penanganan korupsi atau penanganan kasus? Ya, jadi 1-2 kasus tidak bisa juga digeneralisir ini menjadi suatu stigma dan suatu pendapat untuk tadi saya mengeneralisir semua hal itu tidak ada jaminan terhadap hal tersebut. Saya ambil dari hulunya dulu. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah merupakan janji kampanye beliau. Pada saat di debat Perdana Capres-Cawapres 2024 itu di tanggal, kalau nggak salah di tanggal 12 Desember 2023, beliau menyampaikan bahwa untuk memberantas korupsi, hal yang paling fundamental itu adalah memperbaiki kesejahteraan hakim, salah satunya. Kenapa hakim? Ya kan? Karena apa? Hakim adalah garda terakhir daripada pemutus di hilir suatu proses hukum. Dan oleh karena itu ya kan, sebobrok-bobroknya itu nanti di tingkat hulunya
Tapi apabila garda terakhir di tingkat hilirnya ini sudah berintegritas, maka oleh karena itu ini merupakan benteng terakhir. Memang saya sepakat dikatakan oleh Mas Zainur tadi bahwa ini merupakan salah satu instrumen, tapi ya kan perlu juga dilakukan pengawasan dan internal dan eksternal yang kuat, ya. Kemudian juga saya rasa dengan diberikan gaji dan insentif yang cukup, sanksi yang tegas juga harus beriringan dengan hal tersebut. Ya kan, artinya kalau kita bisa katakan kalau dengan gaji yang kecil ya tidak cukup, ya kan, tanda kutip melakukan tindak pidana, tentunya ada. Tapi Anda ingin menyebut bahwa hakim sebagai benteng terakhir keadilan ini dengan ditingkatkannya kesejahteraan mampu menjamin integritas mereka kah? Iya, kan gini. Jadi harus dilihat kan gini. Di beberapa negara ya seperti di Singapura, Denmark, Finlandia ini beberapa negara yang tingkat korupsinya itu sangat kecil, minim sekali ya. Hampir bisa dikatakan tidak ada. Ini tingkat kesejahteraan hakimnya salah satu yang tertinggi di dunia. Nah, itu kan jadi patokan dan parameter. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika penghasilan hakim ini tinggi, maka profesi hakim ini benar-benar akan menjadi profesi yang favorit untuk di kemudian hari. Sehingga oleh karena itu akan menghasilkan anak-anak bangsa ke depannya, hakim-hakim yang berkualitas, ya, bukan hanya secara moral, etik karena ekosistemnya sudah baik, tapi juga hakim-hakim yang mempunyai kapasitas yang unggul. Jadi ini kan akan menjadi suatu ekosistem dan efek domino yang berkelanjutan ke depannya. Jadi memang tesis tentang masalah apakah ini bisa dijadikan patokan bahwa dengan gaji yang tinggi kita bisa lihat di beberapa negara yang memang tingkat korupsinya sangat minim sekali. Mas Zainur, Anda tadi berulang kali menyatakan bahwa diperlukan pengawasan, diperlukan peraturan yang untuk memastikan bahwa ketika gaji sudah naik bisa berjalan beriringan. Pengawasan seperti apa yang paling tepat ketika hakim-hakim ini sudah menerima anggaran yang bisa dikatakan cukup fantastis ini? Ya, revitalisasi Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu sangat lemah posisinya saat ini. Di konstitusi sebenarnya sudah diatur, tetapi undang-undang yang mengatur tentang Komisi Yudisial itu menempatkan Komisi Yudisial dengan kewenangan-kewenangan yang sangat terbatas. Yang kedua adalah Bawas, Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ini juga perlu ditingkatkan. Misalnya dari kelembagaan sudah ada wacana dari dulu untuk meningkatkannya menjadi Inspektorat Jenderal Mahkamah Agung. Itu juga perlu untuk segera dilakukan. Juga perlu bagaimana agar ada bentuk tanggung jawab pimpinan. Ketika ada seorang hakim melakukan korupsi, maka pimpinannya harus bertanggung jawab secara administratif. Yaitu apa? Dicopot dari jabatannya sesuai dengan satuan kerjanya. Kalau hakim di tingkat pertama, maka ketua pengadilan di tingkat pertamanya harus dicopot. Sebagai bentuk apa? Bentuk sanksi karena kegagalan melakukan pembinaan dan pengawasan. Itu juga sebagai bentuk stick and carrot agar ke depan bagi para ketua, bagi para pimpinan itu dapat melakukan pengawasan secara efektif sehingga risikonya menjadi tinggi kalau mereka kemudian tidak melakukan pengawasan dengan benar gitu ya. Nah, ini juga perlu diberikan apresiasi kepada internal Mahkamah Agung, misalnya hakim-hakim atau juga mungkin para pegawai yang mau untuk menjadi whistleblower. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk penghargaan, dalam bentuk jaminan karir, dalam bentuk perlindungan agar mereka tidak dibalas dengan pembalasan dan seterusnya. Karena selama ini gitu ya, sebenarnya korupsi di internal pengadilan itu lebih banyak tahu sama tahu begitu ya. Tetapi kemudian pihak-pihak yang melihat mengetahui tidak melaporkannya karena takut dibalas, takut untuk kemudian akan menjadi korban dan kemudian tidak ada jaminan terhadap mereka kalau mereka lapor. Ini juga harus ada perbaikan gitu ya. Dan yang saya lihat sangat penting adalah tidak hanya dari sisi pengawasan Mbak Cynthia, tetapi juga dari sisi pengelolaan sumber daya manusia. Bagaimana caranya agar hakim-hakim yang berkualitas, yang jujur, yang baik, berintegritas itu dapat menjadi champion, dapat menjadi pimpinan-pimpinan di masing-masing satkernya. Itu hanya bisa dilakukan kalau gitu ya, sistem promosi di Mahkamah Agung itu mengutamakan nilai integritas, gitu ya. Misalnya ketika akan promosi harus dilakukan penelusuran terhadap rekam jejak. Bagaimana apakah mereka selama ini punya cacat dari sisi etik, dari sisi moral. Itu yang kemudian harus diutamakan dibandingkan misalnya karena koneksi, karena lain-lain. Itu Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Mas Zainur Rohman dan juga Bung Hendar Samarontoko sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Cynthia.
Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Presiden Prabowo Subianto